Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku, seluruh padepokan Kalijogo dimanapun berada. Salam asah, asih, asu, salam rahayu, salam sejahtera untuk seluruh para pemirsa, para pecinta channel Padepokan Kalijogo, dan khususnya para subscriber Padepokan Kalijogo dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke, saya doakan semoga saudaraku semuanya dipanjangkan atas umurnya, diberikan kesehatan secara lahir dan batin. Jika ada saudaraku yang sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan, diberikan kesabaran. Semoga sakit yang dialami merupakan salah satu penggugur dosa. Semoga saudaraku semuanya diberikan kelancaran atas usaha, atas pekerjaannya, diteraskan rezekinya. Semoga dijauhkan dari segala fitnah, dari segala bala dan musibah, dari segala penyakit. Semoga diberikan keberkahan dan keselamatan atas kita semuanya di dunia wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Lur, pada kesempatan hari ini saya hadir di hadapan para pemirsa yang dimana saya akan coba menjawab kembali beberapa mungkin pertanyaan, karena banyak sekali sebenarnya Lur, kalau boleh saya mengatakan yang sudah masuk yaitu ke redaksi ataupun ke admin, ataupun mungkin nembusin saya secara langsung. Ada yang mungkin menanyakan tentang babagan minta ijazah keilmuan, tentang mengetahui tentang mungkin pusaka, lalu tanya tentang sesuatu yang sifatnya mungkin tentang benda pusaka, atau mungkin posisinya tirakatan dan lain sebagainya. Dan pada malam hari ini saya akan coba menjawab salah satu pertanyaan dari sedulur kita, yang dimana datangnya ini dari Mas Noval. Dari Mas Noval, beliau dari Sumatera. Jadi langsung saja. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam. Izin bertanya Romo, saya Noval dari Sumatera, ingin menanyakan bagaimana cara agar kita bisa mengetahui khodam pendamping melalui sebuah mimpi. Nah, ini pertanyaan dari Mas Noval yang dari Sumatera. Beliau menanyakan bagaimana kita bisa mengetahui yaitu sosok khodam pendamping atas diri kita masing-masing melalui sebuah mimpi. Kenapa ini mungkin saya sampaikan? Karena dalam hal seperti ini saya yakin mungkin ada juga sedulurku yang mungkin punya unek-unek atau mungkin sama pertanyaannya daripada Mas Noval tersebut. Jadi di sini saya sifatnya berbagi. Kalaupun toh nanti bermanfaat untuk sedulurku ya alhamdulillah, kalaupun tidak ya mohon maaf. Karena kembali lagi dalam konteks hal seperti ini setiap orang itu mempunyai proses serta tata cara masing-masing. Dan di sini melalui pertanyaan dari Mas Noval, saya akan coba menjawab, yaitu suatu cara yang simple, yang mudah, yang dimana ini bisa dilakukan oleh saudaraku semua, baik laki-laki ataupun perempuan.
bagi yang mau, bagi yang tidak ya abaikan saja. Begitu ya Lur ya. Oke, untuk Mas Nopal langsung saya jawab. Jadi ada beberapa hal yang harus mungkin dilakukan atau dipersiapkan, yang dimana agar kita dapat bertemu sosok kegaiban khotam pendamping atas diri kita melalui sebuah mimpi. Yang pertama tentu pasti adanya niat, karena tanpa niat ya segala sesuatu hal sulit untuk ada dan terjadi. Pertama niat ya Lur. Lalu yang kedua, kita harus punya keyakinan. Kita tidak boleh ragu dalam melakukan segala sesuatu hal apapun bentuknya. Jadi setelah kita niat, kita harus yakin apa yang kita lakukan. Nah setelah itu kita bersuci atau ambil air wudhu. Kalau yang mungkin ada sedulurku yang non muslim mau mengamalkan, monggo saya izinkan. Mungkin kalau dalam kita umat Islam mungkin bersuci, mungkin wudhu. Kalau mungkin non muslim sedulurku monggo lakukan sesuai dengan keyakinan dan tata cara masing-masing. Yang penting bersih seperti itu. Lalu selanjutnya di sini kita kalau mungkin muslim, saya anjurkan atau mungkin afdolnya lakukan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Setelah itu sebelum kita mungkin beranjak atau kita melangkah ke tempat kita tidur, lalu kita siapkan media sarana minyak wangi yang bagus, minyak wangi yang non alkohol. Boleh mungkin pakai misik hitam, misik putih, kesturi, atau mungkin melati keraton, atau mungkin jafaron dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri, karena memang di sini saya meracik sendiri, yaitu minyak asma khusus yang terdiri, ada yang mungkin 3 minyak yang saya mungkin jadikan satu, lalu mungkin kita tirakati, lalu kita doakan. Yang salah satunya insya Allah ya bisa kita lakukan untuk menjalankan ibadah, karena minyak wangi ini kan kita menggunakan sunnah ya Lur. Ada juga yang memang saya racik memang mungkin itu untuk sarana power daya gaib, pusaka dan lain sebagainya. Kita oleskan Lur ya, setelah kita melakukan sholat sunnah hajat, kita oleskan, bismillah, kita oleskan di telapak tangan secukupnya saja. Nah setelah itu kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Nah setelah selesai, silakan kita ke tempat mungkin untuk istirahat kita atau mungkin tidur kita. Ada yang mungkin di lantai, ada yang mungkin di tikar atau mungkin di kasur dan lain sebagainya, monggo. Yang penting tempatnya itu bersih. Nah setelah itu kita duduk bersila ya, kita duduk sila. Afdolnya, bagusnya kita menghadap kiblat, tapi kalaupun tidak ya silahkan boleh menghadap kemana saja, yang penting nyaman. Nah setelah itu angkat kedua telapak tangan. Setelah kita mengangkat kedua telapak tangan, kita tarik nafas 3 kali. Kita tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut sebanyak 3 kali agar kita rileks.
Nah, setelah kita rileks, lalu kita berdoa. Bagaimana bunyinya? Raden Romo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Latif, hamba mohon diberi kekuatan untuk melihat khodam pendamping atas diri hamba. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu doanya. Kalau yang muslim, kalaupun yang non muslim, monggo gunakan doa dan keyakinan masing-masing yang tujuannya agar kita diberikan kekuatan untuk bertemu dan melihat sosok khodam pendamping atas diri kita. Saya ulangi lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ulangi lagi, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Latif, hamba mohon diberi kekuatan untuk melihat khodam pendamping atas diri hamba. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baca doa ini sebanyak 11 kali. Lalu setelah itu tiupkan di telapak tangan, sepuluhkan satu kali, usapkan ke muka dan ke seluruh tubuh. Jadi ketika kita mengucapkan doa tersebut, kita posisi tenang, kita memasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Gaib. Paham ya, Lur? Jadi di sini kita memang harus benar-benar yakin, ikhlas, dan pasrah agar sesuatu yang hadir melalui mimpi kita itu benar-benar khodam yang selama ini mungkin aktif mendampingi atas diri kita atau bersama kita. Dan ini kembali lagi yang perlu saya sampaikan, sosok khodam pendamping ini setiap orang itu biasanya beda-beda, Lur. Karena setiap orang itu secara power, secara energi, secara kapasitas, secara wadah dan semuanya satu sama lain berbeda. Ada yang mungkin secara tidak langsung nanti akan melihat atau mungkin ditampakkan melalui mimpi. Mungkin ada yang sosok khodam pendamping mungkin orang tua, mungkin perempuan, mungkin kakek-kakek, nenek-nenek, mungkin ada yang menggunakan terah kerajaan, mungkin menggunakan baju Jawa, mungkin ada juga yang khodam mungkin sosok binatang, mungkin ada seperti kayak naga, macan, ular, dan lain sebagainya. Ada juga yang memang mungkin yang hadir itu sebuah energi yang tidak membentuk atas sosok makhluk. Jadi ini bisa saja terjadi, Lur, karena setiap orang itu secara kapasitas, secara wadah itu satu sama lain berbeda. Nah, dalam hal seperti ini, Lur, yang perlu saya sampaikan, kita jangan langsung mungkin berharap sekali proses langsung bisa. Ya, semua harapan orang seperti itu. Kalaupun orang itu memang mempunyai power yang lebih, insya Allah mungkin dalam satu malam Allah akan membuka hijab ataupun takbir kegaiban dan dapat mungkin bertemu dengan sosok khodam pendampingnya. Tetapi ada juga yang mungkin 3 malam atau 5 malam sampai 7 malam baru ketemu. Karena ini memang saya kadang berikan ketika ada tamu yang datang, sedulur atau klien saya, atau mungkin
orang-orang yang ingin mungkin melakukan ini sendiri di kediaman masing-masing, di tempatnya masing-masing. Monggo saya izinkan. Yang penting lakukan semuanya dengan niat dan tujuan yang baik. Jadi ada yang memang satu malam langsung bisa ketemu, ada yang sampai mungkin 3 malam, 5, bahkan 7. Dan biasanya ini sering datangnya itu di malam-malam ganjil. Dan salah satu yang memang mungkin sering orang-orang sampaikan itu kalau mau hadir biasanya hawanya itu berbeda, hening, tenang seperti itu di dalam mungkin ruangan kita. Lalu kalau misalkan kita di ruangan atau di kamar, Raden Romo kira-kira lampunya ini perlu dimatikan atau tidak? Senyamannya sedulur, dimatikan itu lebih bagus, kita mungkin lebih fokus dalam mungkin kegelapan. Kalau tidak pakai lampu yang sedikit redup. Mau dihidupkan juga kalau kita nggak biasa dimatikan ya boleh. Yang penting kita sudah melakukan proses dari awal itu dengan tata cara yang memang mungkin sudah saya sampaikan. Nah, kalaupun toh Raden selain minyak wangi, kalau mungkin ditambah dengan buhur atau dibakar mungkin ada dupa dan lain sebagainya, boleh tidak? Boleh. Selama itu niatnya kan memang untuk wangian itu untuk salah satu merelaksasi kita agar mungkin ruangannya itu lebih steril, lebih nyaman, boleh. Kalaupun ada mau pakai menggunakan tambahan buhur atau dupa mungkin 1 atau 2 di ruangan kita, boleh. Pakai minyak memang ini salah satu media sarana, tapi kalau tidak ada semuanya ya tidak apa-apa, jangan dipaksakan. Yang paling terpenting adalah niat. Dan lakukan ini, kalau 1 malam kita belum berhasil, lakukan sampai mungkin 7 malam berturut-turut. Insya Allah sedulur entah malam keberapa itu akan bertemu dengan sosok daripada mungkin khotam pendamping yang memang aktif atas diri kita atau yang mendampingi kita. Kalaupun toh memang sudah mencoba tapi kok mungkin belum ada yang hadir dan lain sebagainya, bisa terjadi mungkin sosok khotam tersebut tidak aktif atau mungkin tidak ada atas diri kita. Karena kembali lagi dalam hal seperti ini konsepnya beda-beda lur. Biasanya kalau orang yang memang mungkin biasa menggeluti dalam dunia spiritual, keilmuan, sering melakukan amalan atau tirakatan-tirakatan tertentu, itu biasanya akan hadir mungkin sosok daripada khotam pendamping yang mendampingi daripada diri kita sendiri. Karena ini saya sampaikan merupakan salah satu langkah yang mudah yang bisa dilakukan oleh siapapun. Karena biasanya orang untuk mengetahui khotam atas dirinya itu prosesnya banyak. Ada yang menggunakan dengan tirakatan puasa, ada yang menggunakan dengan proses semedi atau meditasi, ada juga yang mungkin menggunakan dengan bantuan orang lain untuk menerawang atas dirinya. Ada juga yang mungkin dengan doa-doa atau mungkin mantra-mantra tertentu sesuai dengan apa yang dipelajari atau diajarkan. Jadi apa yang saya mungkin ijazahkan atau yang saya berikan atau jawaban yang saya berikan kepada Mas Nopel, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi sedulurku semuanya. Kembali lagi, jika mau melakukan dan mencoba, monggo saya izinkan. Tapi jika tidak, ya tidak apa-apa. Tidak ada unsur pemaksaan. Paham ya lur? Nah, yang perlu saya sampaikan terakhir ya, sebelum saya tutup atas mungkin video ini, kalaupun sedulur itu malam pertama atau mungkin malam ketiga atau malam ketujuh itu kok
kedatangan daripada mungkin posisinya sosok khotam pendamping lewat mimpi. Contoh kita kedatangan mungkin sosok putri atau mungkin sosok seperti raja, panglima atau mungkin apa, itu bagusnya itu diulangi sebanyak 3 kali agar lebih memantapkan apakah sosok pendamping yang memang sudah hadir sebelumnya itu memang benar-benar ada, agar kita lebih memantapkan. Kalau memang kira-kira sosok itu memang ada, walaupun kita ulang selama mungkin 3 malam untuk lebih mungkin memantapkan atas diri kita, insya Allah nggak akan berubah. Tapi kalau 1 kali kita sudah mantap, ya alhamdulillah. Dan kalau misalkan kita dalam keadaan posisi tidur, terus kita mimpi, terus kita posisinya bangun, karena mungkin kita melihat sosok khotam pendamping ini secara tidak langsung sudah hadir, maka ketika kita bangun, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah telah membuka hijab atau mungkin tabir kegaiban dan memperlihatkan sosok khotam atas diri kita. Kalau kita bangunnya mungkin ada yang pagi atau yang siang dan lain sebagainya, karena setiap orang itu kan beda-beda, ya kembali lagi kita bangun lalu kita mengucapkan syukur dengan mengucap alhamdulillah. Semoga apa yang Allah perlihatkan atas itu semuanya membawa kebaikan buat kita semuanya. Oke ya Lur, monggo disimak dengan baik. Kalau mau dilakukan, berlandasi dengan keikhlasan, dengan keyakinan dan kepasrahan diri, memohon atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan semoga saudara-saudaraku bisa bertemu dengan sosok khotam pendamping atas diri masing-masing. Kalaupun memang sudah ketemu ya alhamdulillah, kalau yang belum dan lain sebagainya, ya jangan putus asa. Kembali lagi, segala sesuatu hal yang gaib yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Saya sudah jawab atas pertanyaan dari Mas Nopal. Semoga berkenan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf lahir dan batin, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Insyaallah nanti di video-video selanjutnya saya akan coba sedikit berbagi tentang keilmuan untuk mendeteksi mungkin khotam atau energi benda pusaka atau mungkin keilmuan yang lain. Insyaallah ya Lur, bantu kami dengan doa, dengan semuanya. Semoga kami selalu bisa hadir, berkarya, dan memberikan sesuatu hal yang terbaik untuk seluruh saudaraku dimanapun berada. Sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Akhir kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.